di tanggapan publik. Selamat sore Bang Azril. Selamat sore Widya dan Widya, apa kabar Anda hari ini Widya? Baik ya? Sehat. Widya, kalau berbicara kumpul-kumpul kayak gini pasti Widya mau mengajak ngobrol dengan tema-tema yang menarik hari ini Widya. Oke, benar. Apalagi ya Bang Azril, ini saat ini kita sedang memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2022. Jadi sebagai generasi penerus bangsa ini, kita berdua ya Bang Azril ya, generasi penerus bangsa harus benar-benar menggalakkan anti narkoba. Benar sekali Widya, perlu kita informasikan juga ke pemirsa ini narkotika, mengapakah dia berbahaya dan juga apakah narkotika tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 1 dan ayat 1 yang menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat ataupun obat-obatan yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi-sintetis yang bisa menyebabkan itu penurunan, hilangnya konsentrasi ataupun pengaruh dampak negatif lainnya, dan salah satunya bisa juga mengurangi ataupun menghilangkan dari konsentrasi manusianya tersebut. Pemirsa, dampak negatifnya sangat bahaya sekali untuk kita ketahui dan diskusikan hari ini bersama narasumber hebat ya Widya. Widya punya siapa hari ini Widya? Oke, di sebelah Widya sudah ada Bapak Sori Tua Sihombing. Beliau ini adalah Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Utara. Selamat sore Pak Sihombing. Selamat sore Mbak Widya, selamat sore semua pemirsa. Kabarnya sehat Pak Sihombing? Alhamdulillah dan sehat. Dan tidak bosan-bosan ya untuk memberantas narkotika di Sumatera Utara Pak Sihombing? Siap. Oke. Benar, Widya sudah memperkenalkan narasumber yang pertama, pastinya juga narasumber kedua ini akan menjadi pakar untuk kita tanya berkaitan dengan tema kita hari ini. Ada di sebelah kiri saya, tepatnya adalah Dr. Haji Deliuzar MKet PASPPAK selaku pakar kesehatan. Assalamualaikum dokter, apa kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam. Sehat hari ini ya dokter? Alhamdulillah sehat. Selamat sore dokter. Dan juga Mbak Widya. Oke, baik. Ini kalau ngomongin narkotika Bang Azril, ini adalah sesuatu yang harus dan sangat wajib untuk kita hindari ya. Sejak kita dini kita harus tanamkan di diri kita bahwasannya narkotika itu haram gitu Bang Azril. Widya. Berkaitan dengan apa yang Widya bilang ini pemirsa, tema kami berkaitan tentang mengatasi tantangan narkoba dalam krisis kesehatan dan juga manusia. Kita berada di Provinsi Sumatera Utara ini, tepatnya di 2021 kemarin Irjen Pol Pancaputra Simbajuntak selaku Kapolda Sumatera Utara mengungkapkan bahwa adanya 1,7 juta jiwa yang telah menjadi pengguna narkoba, yang artinya merebaknya pengguna narkoba ini di Sumatera Utara menjadikan Sumatera Utara menjadi provinsi terbesar dibandingkan provinsi lain atas penggunaan narkoba tersebut. Sangat bahaya sekali pemirsa untuk kita ketahui. Benar ya Widya? Betul sekali. Oke, kalau gitu Widya langsung ke Pak Sihombing aja ya Bang Azril ya. Pak Sihombing, ini tadi menyambung juga dari apa yang disampaikan Bang Azril, bahwasannya Sumatera Utara ini tercatat sebagai daerah yang rawan akan narkotika, begitu Pak Sihombing. Nah, sebenarnya kalau dari BNN Provinsi Sumatera Utara sendiri, apa sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi dalam memberantas narkotika di Sumatera Utara sehingga mungkin belum sampai ke akarnya nih Pak Sihombing? Seperti apa? Baik Mbak Widya, saya mohon izin buka masker. Boleh. Jadi kami sampaikan data hasil penelitian BNN bersama LIPI tahun 2019 bahwa angka prevalensi dari 34 provinsi seluruh Indonesia, benar Sumatera Utara peringkat pertama. Artinya angka penyalahguna dan pengguna pecandu narkotika itu berada di Provinsi Sumatera Utara. Apa yang menjadi kendala selama ini yang kita lakukan razia dan kerjasama dengan Forkopimda, baik Gubernur, Pak Wali Kota, Kapolda, Pangdam, dan seluruh OPD yang ada, bahkan organisasi kemasyarakatan. Kita melihat ada hal-hal dari masyarakat yang takut untuk melaporkan. Misalnya jika ada di keluarganya atau di lingkungannya orang yang dicurigai terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, takut juga melaporkan kalau ada anggota keluarganya yang sudah menjadi pengguna atau pemakai narkoba. Jadi ini salah satu kendala yang paling menonjol yang kita hadapi di akhir-akhir ini. Di samping itu banyaknya jenis-jenis narkotika yang kita sebut NPS, New Psychoactive Substance. Artinya jenis narkotika baru ini belum diatur di dalam undang-undang maupun peraturan Menteri Kesehatan serta lampiran-lampiran yang ada. Tentunya ini akan menjadi satu faktor kendala ketika dilakukan razia misalnya, karena zat-zat yang baru tersebut belum terdaftar di peraturan dan undang-undang yang ada. Itu antara lain
tantangan yang paling besar dihadapi oleh BNN Provinsi Sumatera Utara. Oke, kalau untuk aksesnya mungkin Pak Sihombing, saat ini atau mungkin sebelumnya akses yang sangat mudah bagi para oknum untuk bisa memperoleh barang haram ini seperti apa? Karena sepertinya kalau untuk daerah Sumatera Utara sangat rawan ini narkotika bisa diakses ataupun bisa didistribusikan melalui jalur laut begitu. Nah ini pengawasannya seperti apa Pak Sihombing? Ya, baik Mbak Widya. BNN Pri Sumatera Utara, kita memiliki kerjasama dengan aparat penegak hukum lain. Kami berikan contoh dengan Bea Cukai, dengan Polda Sumatera Utara dan seluruh jajaran, sehingga BNP Sumatera Utara juga membentuk tempat-tempat operasi bersama yang kita sebut kalau di Bandara Kuala Namu ada Airport Interdiction, dan kalau di pelabuhan ada Seaport Interdiction, yang tujuannya bagaimana mendeteksi jika barang-barang itu masuk ke Kota Medan khususnya. Namun apa yang terjadi bahwa memang akhir-akhir ini masuknya narkoba ke Sumatera Utara khususnya di Kota Medan itu lebih dominan dari jalur laut. Oke. Dan dibuktikan adanya hasil-hasil penangkapan barang-barang narkotika itu di laut. Otomatis pada pelabuhan-pelabuhan kecil juga ya Pak? Termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus, pelabuhan-pelabuhan kecil yang memang minim kontrol dan minim juga aparat petugas yang ada di sana. Dan diperparah lagi adanya sebuah stigma atau beberapa hal yang terjadi dengan kondisi, maaf ini, para nelayan-nelayan tradisional kita, mereka sangat mudah barangkali dengan janji upah atau imbalan yang akan diberikan jika mereka berhasil memindahkan narkotika atau narkoba tersebut dari tengah laut untuk sampai ke darat. Baik. Informasi yang kita dapat, kalau nelayan itu atau seseorang itu bisa mengamankan dengan tepat sampai di darat dengan selamat, itu 1 kilogram sabu dia dikasih 5-10 juta jasanya. Dan kalau kita bandingkan dengan hasil tangkapan dia ketika melaut misalnya, ya ternyata mereka mengaku dapat 200.000 sekali berlayar atau melaut itu sudah luar biasa. Nah, jadi ini kondisi yang juga dimanfaatkan oleh bandar-bandar menggunakan kelemahan dari segi faktor ekonomi. Tadi. Siapa yang tidak tergiur ya Bang Benar, Azril ya? Widya. Itu tadi kita udah berbicara perspektif pembukanya tentang kendala dan juga minimnya pengawasan. Nah, sebentar saya akan ke Dr. Delizar ini sendiri. Kalau kita tadi sudah buka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan bahwa zat ataupun tumbuhan ini yang sebenarnya berasal dari tanaman sintetis dan juga semi sintetis yang bisa menurunkan ataupun katakanlah bisa melakukan perubahan terhadap tingkat kesadaran manusia. Mengapa hal demikian, dokter? Bukankah dia berasal dari tanaman? Ya, jadi kalau kita lihat penyebabnya ini kan bisa macam-macam. Kalau tadi disebut ada yang sintetis ya. Yang semi sintetis. Sintetis itu tentu yang diolah dari zat-zat kimia. Sedangkan yang alami kemudian yang semi sintetis itu, kalau yang semi sintetis itu yang alami, misalnya pohon koka, buah koka diolah lagi sehingga dari amfetamin menjadi metamfetamin. Jadi ini semua sebenarnya punya dampak ya. Jadi kalaulah misalnya morfin itu kan kita gunakan itu untuk di dalam orang dioperasi, maka kita butuhkan. Orang yang batuk-batuk terus, bisa batuknya berdarah, kita butuhkan morfin. Tetapi itu dirubah bisa menjadi yang kita sebut dengan heroin. Oke. Nah, semua itu punya dampak tergantung jenisnya. Jadi kalau ada obat-obat yang langsung berurusannya dengan saraf, dengan otak, tentu akan terjadi gangguan yang sifatnya, apakah gangguan itu akan mengganggu otak bagian pengambilan keputusan, sehingga anak muda kita rawan untuk mengambil jalan yang salah, seks bebas dan kemudian melakukan kejahatan. Tapi ada yang langsung merusak memori, kemudian bisa Sel-sel saraf ya, Dok? merusak sel-sel saraf yang lain, sehingga akhirnya bisa malah orang menjadi gangguan psikotik. Jadi bisa orangnya curiga-curiga, paranoid. Tapi yang bermasalah yang lain adalah kadang-kadang langsung merusak organ-organ tubuh, baik jantung, baik paru, baik hati. Wow. Nah, ada juga dampak yang lain karena misalnya dipakai dengan suntikan, sehingga sekarang meningkatkan angka
terjadinya hepatitis B yang merusak hati, tapi juga HIV/AIDS yang itu karena memang perilaku teman-teman kita para jangkis sering sekali sharing bersama patungan. Jadi satu speed bisa dipakai rame-rame yang akhirnya menyebarkan penyakit infeksi. Nah, jadi dampaknya bisa bermacam-macam. Hal yang lain tentu dampak jangka panjang. Karena tadi misalnya ada stimulan itu Rangsangan ya, Dok? akan merangsang otak. Nah, itu tentu akan terjadi penyempitan pembuluh darah, tekanan darahnya akan tinggi, juga akan terjadi gangguan pada jantung. Orang tiba-tiba bisa pingsan karena memakai golongan depresan misalnya, sehingga tekanan darahnya sangat turun, bisa pingsan, bisa malah menyebabkan kematian. Belum lagi overdosis tadi ya, yang langsung dengan dosis. Biasanya pada pasien ini sering sekali ada namanya efek toleran. Makin lama dia akan makin meningkatkan dosisnya untuk bisa mendapatkan efek yang sama. Itu akan menyebabkan pada satu saat terjadi efek toksis sehingga bisa menimbulkan kematian. Tapi sebentar dokter, kalau kita tadi sudah itu berbicara tentang yang negatifnya, kalau ada hal-hal yang positifnya dari undang-undang tadi itu adanya mengurangi rasa nyeri atau menghilangkan rasa nyeri, bukankah itu menjadi hal positif bagi orang pemakainya? Makanya sebenarnya penyalahgunaan. Jadi yang terjadi adalah penyalahgunaan. tadi, oke. Banyak obat seperti tadi morfin itu kan mengurangi rasa nyeri. Benar sekali. Kalau orang kena kanker hati itu luar biasa sakitnya. Untuk mengurangi itu kita berikan dia morfin Dan supaya yang tidak memberikan juga menderita. yang berpengalaman begitu dokter, seperti misalnya Oh iya, seorang tentu dokter begitu. tentu Tidak harus bisa diberikan dibatasi. oleh dokter. Nah, tetapi persoalannya kan penyalahgunaan. Jadi orang yang sebenarnya tidak berhak atau tidak membutuhkan itu menyalahgunakan. Jadi justru begitu juga obat-obat psikotik yang sering disalahgunakan. Mestinya kalau itu diberikan pada orang sakit bisa menyembuhkan. Oh iya. Tapi begitu diberikan kepada orang sehat disalahgunakan justru menimbulkan masalah. Baik itu kecanduan ataupun keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi bisa berpengaruh, baik itu sifatnya kronik dengan berbagai penyakit tambahan tadi atau bisa langsung akut overdosis menimbulkan kematian. Nah, jadi atau dampak yang lama pada pasien, contohnya pemakai ganja. Ganja ini adalah golongan halusinogen yang punya dampak merubah pola pikir seseorang sehingga lama-kelamaan dia justru tersiksa, merasa dikejar-kejar, merasa mau dibunuh, ada paranoid. Sehingga dia akhirnya mendatangi dokter tadi itu karena efek lama dari penyalahgunaannya. Sedangkan golongan ekstasi misalnya, itu kan golongan stimulan yang bisa buat orang kejang-kejang, bisa langsung terjadi pada istilah teman-teman itu mompa. Mompa itu menaikkan dosis sedemikian rupa sehingga bisa terjadi, memang efeknya kan dia menimbulkan satu keadaan yang segar, kemudian kalau dia model dulu kan ada tripping, sehingga dia bisa joget sampai pagi, tambah kekuatannya. Tapi itu akan berdampak terjadi kerusakan pada otak dan pembuluh darah. Tekanan darahnya menjadi tinggi, bisa pecah pembuluh darah di otak. Lantas efeknya ini berpengaruh 1 kali 24 jam atau ketika dikonsumsi langsung dokter saat itu juga? Maka bermacam-macam. Tadi kita Tergantung sebut jenis ada narkotika. tergantung jenisnya. Oke. Ada yang langsung sifatnya segera, malah segera menimbulkan kematian, termasuk tadi overdosis. Tapi ada yang efeknya lama, jadi dampak pemakaian yang lama, misalnya ganja, dampak pemakaian yang lama orangnya jadi sakit jiwa. Tapi ada dampak karena cara memakainya. Jadi ada teman-teman yang pakai bong, ada yang atau snuffing, ada yang pakai suntikan, para jangkis atau intravenous drug user. Jadi itu memang cara memakainya juga menimbulkan kelainan tersendiri juga. Oke, baik. Sebenarnya pemirsa, drug abuser itu dia mengikat pada usia-usia siapa sajakah dan usia kapan sajakah yang pasti menggunakan narkoba ini. Mungkin kita akan nanti bertanya langsung kepada Pak Siombing, namun setelah yang satu ini, silahkan Bang Ivan.
tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini, solusi bersama, suguhan kita di tanggapan publik. Terima kasih Bang Ivan ya, luar biasa Makin lagunya enak ya. suara Bang Ivan ini ya. Otomatis dengan tema kita hari ini berkaitan mengatasi tentang narkoba dalam krisis kesehatan dan manusia, yang perlu dicontoh itu kayak Bang Ivan, tetap berkreativitas. Iya, dan tentunya hindari juga ya yang namanya anak-anak band biasanya Benar. Bang Azril ya. Iya, benar. Rawan ya Bang. Tapi kalau Bang Ivan aku sih percaya. Benar. Kalau berbicara tentang anak band, pasti narkoba ini mengikat namanya seluruh lapisan masyarakat. Otomatis berkaitan tentang kesehatan juga masyarakat. Kalau dari kayak saya ke Pak Siombing terlebih dahulu, kalau kita berbicara tentang narkoba ini mengikat drug abusernya itu yang paling dominan itu kepada remaja tingkat usia berapa aja, Pak? Iya, terima kasih. Kalau memang penggunaan narkotika ini, drug abuse-nya itu dari hasil penelitian yang ada itu berkisar di usia 20 sampai 49 tahun. Mengapa demikian, Pak? Nah, ini tentunya karena pertama itu masih kategori sebagian adalah orang yang masih remaja yang ingin mencoba hal-hal yang baru, dan di satu sisi adalah juga orang-orang yang sudah bekerja, orang yang produktif, yang memiliki kesempatan dan kemampuan dalam hal keuangan untuk mendapatkan narkotika itu. Wow. Jadi ini memang yang terjadi. Oke, apakah kebanyakan yang menggunakan narkotika itu masyarakat yang tinggal di perkotaan, di kota-kota besar, Pak Siombing, atau di daerah pedesaan mungkin bisa kita katakan seperti itu, masih banyak juga di sana penggunaan narkotika? Iya, sekarang telah bergeser Mbak Widya, penggunaan narkotika itu. Hasil penelitian BNN bersama BRINS tahun 2021 bahwa ada kenaikan lebih kurang 0,15% dari 3,4 menjadi 3,6 juta angka prevalensi pengguna narkotika. Dan ini terjadi memang di kota. Di kota. Oke. Sedangkan di pedesaan itu sudah mulai menurun. Jadi memang satu hal yang menjadi penyebab, tidak ada satu profesi atau status sosial yang menjadi bebas dari orang yang menggunakan narkotika ini. Jangankan orang awam yang mungkin secara akademis pendidikan dia tidak berpendidikan, tetapi orang yang berpendidikan pun sudah terlibat. Jangankan juga masyarakat awam, tetapi para penegak hukum pun, oknum, ada yang sudah terlibat. Bahkan wakil rakyat, mohon maaf, tokoh agama pun ada yang sudah menggunakan narkotika ini. Jadi bersempatan dengan tema kita kegiatan hari ini, sekali lagi kepada masyarakat Sumatera Utara dan kita semua yang hadir, hari ini dilaksanakan puncak perayaan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2022. Tadi pagi jam 9 WIB kita telah melaksanakan bersama Pak Gubernur Sumatera Utara, Kapolda dan Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Forkopimda. Di acara itu juga ada selain penyerahan penghargaan dari BNN kepada OPD, kepada dunia usaha BUMN yang aktif untuk menyuarakan penyalahgunaan narkotika ini, anti narkotika ini, ada memang juga kita laksanakan pemusnahan barang bukti. Lebih kurang ada 34 kg sabu. Kalau ini kita konversi dengan jumlah pemakai, rata-rata kita buat 5 orang 1 G, berarti 170.000, kurang lebih 170.000 orang jiwa yang terselamatkan dengan dimusnahkannya sabu jenis narkotika 34 kg tadi. Itu baru 34 kg. Nah, jadi ini merupakan satu keprihatinan kita lewat memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2022 ini. Puncak pelaksanaannya dilaksanakan di Bali, dan sekali lagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini mendapat penghargaan secara nasional dari Kepala BNN RI atas dukungan dan semangatnya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap, terutama menurunkan skor atau ranking pertama angka prevalensi di Sumatera Utara. Jadi terima kasih semua buat dukungan masyarakat, juga pemerintah daerah Sumatera Utara
yang sudah ikut sama-sama mendukung. Namun apa yang terjadi ini tentunya bukan berhenti dan selesai di situ, karena kita masih berjuang untuk menurunkan peringkat pertama angka prevalensi di Sumatera Utara. Oke, dan PR itu juga akan terus berkelanjutan begitu Pak Siomping, tidak akan berhenti kalau untuk memberantas narkotika ini. Pasti dong. Pasti Mbak Vidi. Baik Widya, dan juga pemirsa yang di rumah, kalau kita berbicara tadi tentang narkoba ini pasti berkaitan tentang krisisnya kesehatan dan juga krisis manusia. Salah satu dampaknya adalah mungkin akan hilangnya potensial human resources-nya atau yang dikenal dengan lowest generation. Dari Dr. Delizar sendiri melihat ataupun menyikapi terkait tentang krisis kesehatan dan krisis manusia yang mengakibatkan hilangnya potensial human resources itu sendiri seperti apa? Iya, kita tadi mendengar dari Pak Sori bahwa umumnya yang terpapar itu adalah generasi produktif. Jadi anak-anak muda yang justru kita berharap akan melanjutkan pembangunan bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Kemudian juga kelompok produktif 40 tahunan itu kan masih kelompok produktif. Itu. Tapi ini yang terjadi, sehingga dampaknya jangan hanya kita lihat dari aspek individu. Ada aspek sosial yang terjadi bahwa ketika generasi muda kita terpapar, tentu ini persoalan estafet kepemimpinan bangsa. Begitu juga satu hal yang kita lihat bahwa ketika kelompok yang sifatnya tadi adalah kelompok yang produktif itu terpapar, maka akan terjadi krisis kemanusiaan karena yang terjadi sebenarnya di samping persoalan ekonomi, ada persoalan yang lain yang ditangani juga oleh kepolisian, yaitu tindak pidana, karena kerusakan yang terjadi itu bisa menimbulkan orang menjadi agresif. Jadi dengan beberapa jenis narkoba menjadi agresif tanpa pertimbangan yang matang, sehingga akhirnya menjadi antisosial, merusak, jangankan buat orang lain. Kita dapat kasus ada seorang keluarga dokter yang membunuh ibunya, ayahnya, kakaknya, satu keluarganya gara-gara persoalan narkotika. Wow. Itu kebetulan adalah sejawat saya, satu keluarga itu musnah hanya gara-gara persoalan narkotika. Tapi hal yang lain adalah kerusakan otak permanen ini akan menyebabkan juga mereka menjadi di samping mengganggu, tidak bisa kita harapkan banyak ya. Jadi ada yang disebut dengan revolving syndrome. Orang masuk pusat rehab, keluar masuk lagi, karena seorang jangkis dia sendiri nggak bisa menjamin dirinya bahwa dia akan clean seterusnya. Karena satu saat dia akan kembali memakai. Karena persoalannya tidak hanya aspek pemikiran kepingin memakai, tapi ada ketergantungan fisik yang kita sebut adiksi. Yang memaksa dia harus memakai itu. Kalau tidak dapat kan dia sakau. Sakau itu menderita sekali. Sehingga kadang-kadang seorang ibu yang tidak tahan melihat anaknya kesakitan karena tidak dapat obat atau withdrawal effect atau sakau itu, mencarikan narkotika buat anaknya. Itu jadi memang ketergantungannya di samping psikis juga fisik. Jadi dia menjadi kebutuhan yang harus dia dapatkan. Padahal makin lama akan makin memperburuk kerusakan daripada fisik dari seseorang yang kecanduan. Tapi dokter, apakah sebentar Widya, apakah dari dunia kesehatan sendiri mungkin ada jalan alternatif ataupun solusinya lagi agar tidak berkaitan dengan penggunaan narkotika ini untuk sebagai ketahanan fisik? Adakah dunia kesehatan berpikir seperti itu dok untuk menciptakan hal baru? Maka sebenarnya kan ada aturan-aturan cukup ketat ya. Cukup ketat, misalnya seseorang itu harus ada indikasi baru memakai obat golongan daftar O. Kemudian pengeluaran obatnya itu biasanya dipantau. Kemudian juga ada hal yang dilakukan kalau dia sudah makan obat supaya tidak terjadi ketergantungan. Semua itu sebenarnya sudah diatur. Persoalannya adalah penyalahgunaan yang di luar aturan. Oke. Baik.
apalagi untuk obat sebenarnya sudah ada, kalau misalnya obat jenis keras begitu dokter, ini Iya. kan tidak bisa langsung kita beli begitu saja secara bebas, Iya. ada yang namanya resep dokter begitu ya Iya. dokter ya. Oke, saya ke Pak Sihombing kalau begitu. Pak Sihombing, tadi sempat kita menyebut tentang rehabilitasi begitu. Nah, mungkin memang masih banyak masyarakat di luar sana yang sebenarnya keluarganya ada mungkin yang pemakai narkotika begitu, tapi ketika ingin membawa untuk rehabilitasi, Takut ada ya? mungkin sedikit rasa malu, ada rasa takut juga begitu. Tapi sebenarnya jalannya untuk kemudian dibawa rehabilitasi seperti apa, dan mungkin bedanya apakah takut nanti dibawa ke penjara, bedanya kemudian untuk direhabilitasi, ini prosesnya sebenarnya seperti apa Pak Sihombing? Ya, baik Mbak Dwi ya. Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu ada 2 prosedur untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Yang pertama yang kita sebut dengan voluntary. Dia datang sendiri dengan sadar, sukarela. Bisa langsung, bisa melalui keluarga atau wali. Kalau orang yang melapor, dia pecandu atau pengguna narkotika, itu tidak dipidana dan tidak dituntut sama sekali. Oke. Dan sekali lagi, dan dia tidak akan pernah dilaksanakan, dijadikan menjadi saksi. Dan rahasia yang melapor juga akan dijaga. Oke, baik. Jadi bagi masyarakat, pertama, kalau ada anggota keluarga atau famili yang sudah menjadi pecandu narkotika, jangan didiam-diamkan, tetapi segera dilaporkan ke BNN misalnya. Untuk kita berikan treatment, rehabilitasi. Tetapi nanti ada prosedurnya, dia dilakukan dulu asesmen, apakah yang bersangkutan riwayat pemakaiannya sejauh mana. Oke. Berdasarkan itu nanti ada 2 hasil yang kemungkinan dijelaskan. Yang pertama, yang bersangkutan wajib rawat inap, artinya ditempatkan di tempat rehabilitasi, atau rawat jalan. Yang bersangkutan bisa kembali ke rumah untuk melakukan aktivitas, Dalam bentuk tetapi pengawasan ya? iya, tetap dalam bentuk pengawasan. Yang kedua tadi adalah putusan pengadilan. Jadi kalau tadi namanya yang ini kompulsari ya, putusan pengadilan itu ada di Undang-Undang 35 pasal 128 dan 127 ayat 3 yang menyebutkan bahwa kalau seseorang itu ketangkap oleh petugas, dilakukan penyidikan dan ternyata pada dia tidak ditemukan barang bukti yang melebihi aturan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Maka yang bersangkutan itu oleh hakim bisa diputuskan untuk yang bersangkutan menjalani program rehabilitasi. Tetapi ada 4 syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu, yang bersangkutan bukan DPO atau bukan residivis dan tidak terlibat dengan yang namanya jaringan. Nah, jadi ini juga menjadi perhatian dan sebuah edukasi bagi masyarakat. Manakala ada keluarga kita yang kebetulan diamankan oleh petugas, kita lihat kronologinya, mudah-mudahan yang bersangkutan itu oleh hakim juga nanti memutuskan, dan penyidik juga sudah ada presisi Polri, justice, keadilan itu, supaya orang-orang yang demikian bukan ditempatkan di dalam penjara, tetapi diberikan layanan rehabilitasi. Jadi sekali lagi, masyarakat, orang tua, siapapun bisa menggunakan dan terlibat menggunakan narkotika. Siapapun bisa. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau keluarga kita, jika ada, ayo diajak dia untuk mau direhabilitasi. Kalau dilayani rehabilitasi, itu tidak sama dengan orang-orang tersangka di dalam penjara dan sebagainya. Tidak ada kontak fisik, tetapi kita berikan edukasi, semangat, baik spiritual, emosionalnya, psikisnya, dan sebagainya, sehingga yang bersangkutan itu harapannya bisa nanti dipersiapkan kembali ke masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Pak Sihombing, mungkin sedikit lagi, terkadang yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk membawa keluarganya ke tempat rehabilitasi adalah takut dikenakan biaya begitu Pak Sihombing. Nah, apakah sebenarnya ini dikenakan biaya atau seperti apa Pak Sihombing? Ya, memang kalau disebut gratis Mbak Widya, tidak. Maksud kami seperti ini, bagi kita semua, khususnya masyarakat Sumatera Utara, kalau yang bersangkutan dinyatakan positif, maka tim kita wajib melakukan tes urin dulu. Oke. Karena kita tidak hanya membutuhkan pernyataan, tapi harus ada datanya, ada faktanya. Untuk tes urin ini memang kita dikenakan biaya. Dikenakan biaya lebih kurang 130 lebih kurang. Nah, untuk tes itu. Nah, ini kalau ini boleh kita lanjutkan untuk direhabilitasi, ada 2. Pertama, kalau dia tempat rehabnya milik BNN yang ada di Lubuk Pakam, Deli Serdang,
itu biaya ditanggung oleh negara. Oke, baik. Tetapi kalau dia nanti ditempatkan di tempat komponen masyarakat, rehab swasta maksudnya, itu memang ada biaya yang diperlukan. Baik. Bisa 2 sampai 3 juta per bulan. Namun, ada informasi yang sangat menarik, inilah tadi salah satu bukti kepedulian Provinsi Sumatera Utara, bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar 6 miliar untuk 1.000 pecandu narkotika yang ada di Sumatera Utara. Siapapun masyarakat Sumatera Utara yang ada keluarganya menggunakan narkotika, melapor ke BNN, datang ke Kesbang Pol, baik provinsi maupun kabupaten, akan diberikan penanganan pengobatan rehabilitasi selama 3 bulan dengan biaya per bulan 2 juta rupiah. Baik. Dan itu ditanggung negara. Baik, terima Oke, kasih baik. Pak Siombing. Mungkin dari dokter sebelum kita mengakhiri acara kita ini mungkin memberikan kepada masyarakat tentang edukatif informasi dari tentang kesehatan untuk agar mengatasi krisis kesehatan dan kemanusiaan terhadap penggunaan narkoba ini. Singkat dan padat, dokter. Ya, nomor 1 tentu jangan pernah mencoba ya, karena banyak orang yang coba-coba tapi tidak akan bisa keluar dari neraka dunia itu. Nah, yang kedua, saya pikir memang Singkat kita padat, harus dokter. menjaga diri kita untuk kalau ada hal-hal yang terjadi segera, di samping tadi mungkin ke BNN ya, tapi juga dampak-dampak itu tadi kan ada secara medis. Oke. Tentu pertolongan dokter terhadap dampak ikutan memang harus dilakukan Oke, penanggulangan. Baik. Baik, menarik sekali ya Widya. Otomatis transparansi dari keluarga akan juga membantu pemerintah dalam memberantas penggunaan narkoba yang ada di Sumatera Utara. Menarik sekali Widya, kita pembicaraan kita Baik, hari ini. Pak Soritua Siombing, terima kasih. Dr. Delizar, Terima terima kasih kasih sudah kembali. hadir. Oke. Pokoknya say no to drugs ya, Yes. Bang Sama Azril. dengan BNN katanya ada war on drugs, Oh, perang oke. untuk narkoba. Oke. Pemirsa, kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Tetaplah saksikan program Tanggapan Publik. Namun kita saksikan terlebih dahulu sebelum akhirnya ada Bang Ivan dan home band-nya. Thank you.